Halo semua, apa kabar? Kalian pikir pemimpin dipilih karena paling pintar atau paling berkuasa? Pemimpin dunia seperti Nelson Mandela, Abraham Lincoln, ataupun Ratu Elizabeth, atau inovator seperti Elon Musk. Mereka itu memimpin bukan karena mereka hanya sekedar yang paling tahu segalanya, tetapi karena mereka mau terus belajar. Kok bisa? Yuk kita bongkar evolusi kepemimpinan dari masa ke masa. Dengan saya, Azara Dinda dari TPB Angkatan 2023. Selama lebih dari 1 abad, kepemimpinan terus berevolusi mengikuti perubahan dunia dari pemimpin yang lahir karena bawaan sampai pemimpin yang mampu menciptakan organisasi menjadi belajar. Perjalanan ini panjang, tapi justru itulah yang membuat kepemimpinan hari ini lebih manusiawi, lebih adaptif, dan lebih cerdas. Era yang pertama ada trade teori pada 1850 sampai 1940, membangun fondasi peran pemimpin. Kepemimpinan pada saat itu diasosiasikan sebagai sifat bawaan, dipandang sebagai sosok yang kuat, karismatik, dan istimewa, yang hierarkis dan satu arah, dan tidak memberi ruang bagi pembelajaran. Maka sangat tidak cocok dengan gaya learning organization, karena pembelajaran tidak secara kolektif. Pada era kedua yaitu behavioral leadership memasuki tahun 1940-an, fokus bergeser, bukan lagi soal sifat tapi perilaku pemimpin. Penelitian Ohio State dan Michigan menemukan 2 dimensi penting, yaitu orientasi tugas dan juga manusia. Disinilah komunikasi, empati, dan hubungan mulai diakui. Ini menjadi pondasi bagi learning organization karena membuka ruang dialog dan kolaborasi, 2 hal yang esensial dalam pembelajaran tim. Era selanjutnya yaitu situational leadership 1960-1975, di mana hadir dengan gagasan kunci bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi, di mana pemimpin harus fleksibel, menyesuaikan gaya dengan konteks dan kesiapan anggota. Kemampuan adaptif ini penting. Learning organization hidup dari fleksibilitas dan kemampuan membaca perubahan. Era selanjutnya yaitu transformational leadership 1980-1990-an, di mana dunia bergerak cepat akibat teknologi dan globalisasi. Pemimpin transformational hadir sebagai penyemangat perubahan, di mana untuk menginspirasi visi, kreativitas, dan komitmen dalam organisasi. Contoh nyata yang terjadi pada Satya Nadella, di mana ia mengubah budaya Microsoft menjadi learn it all, bukan know it all. Akibatnya, perusahaan Microsoft berubah menjadi salah satu learning organization paling sukses. Era selanjutnya yaitu adaptive leadership pada 1995 sampai 2009, di mana ketika dunia memasuki era VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous, pemimpin dituntut untuk mampu beradaptasi. Pemimpin adaptif bukan hanya memberi jawaban, tetapi membantu tim belajar menghadapi masalah yang kompleks. Itu salah satu contoh nyata dari perusahaan Netflix, di mana ia beralih dari DVD ke streaming melalui serangkaian eksperimen dan pembelajaran cepat. Dengan apabila dihubungkan dengan learning organization, menekankan pada continuous learning yang menjadi landasan utama dalam learning organization. Dan puncak era masa kepemimpinan itu ada pada learning leadership pada tahun 2000-an hingga sekarang, di mana pemimpin sebagai motor learning organization dikemukakan oleh ahli bernama Michael Marquardt. Pemimpin bukan lagi sumber kebenaran, melainkan pembelajar utama yang menumbuhkan budaya dialog, refleksi, curiosity, dan penciptaan pengetahuan. Pemimpin berperan sebagai katalis pembelajaran organisasi, menciptakan lingkungan yang aman untuk bereksperimen, ruang bagi ide baru, dan mendorong semua orang untuk terus belajar. Learning leadership adalah fondasi terbentuknya learning organization. Tanpa pemimpin yang belajar, organisasi tak mungkin memiliki budaya belajar yang berkelanjutan. Di mana hal ini dapat kita lihat dalam sebuah perusahaan di Jepang, yaitu Toyota, dengan ia mengadaptasi pada budaya Kaizen. Setiap kesalahan adalah peluang belajar, bukan bahan hukuman.
Evolusi bukan hanya sekedar perubahan gaya, tetapi sebuah perjalanan panjang organisasi menuju satu tujuan untuk belajar, beradaptasi, dan juga bertahan. Dan bentuk kepemimpinan paling ideal untuk saat ini adalah learning leadership, di mana ketika pemimpin mau belajar, maka organisasinya akan ikut bertumbuh. Jadi, kalau kamu mau jadi pemimpin, mulailah dari pembelajar ataupun kamu mau belajar, maka organisasimu akan ikut bertumbuh.